anggun, pintar, dan pekerja keras. Inilah gambaran yang tepat untuk anggota DPR RI yang akan kita wawancarai dalam episode Perempuan Parlemen kali ini. Saya Ayu Rahmawati dan pemirsa, inilah Perempuan Parlemen selengkapnya. Dr. Anda Hajah Elviana MSI ini mengawali karir politiknya di tahun 2004 dan pernah bertugas di Komisi 10 serta Komisi 4 DPR RI. Saat ini, perempuan yang mewakili daerah pemilihan Jambi ini bertugas di Komisi 11 meliputi bidang keuangan dan perbankan. Halo pemirsa Perempuan Parlemen, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ayu Rahmawati dan pada episode kali ini saya tengah berada di kesempatan yang sangat spesial. Saya tengah berada di ruangan dari Ibu Elviana dan Bu, kita izin untuk mampir-mampir lihat-lihat ruangan Ibu ya Bu? Boleh. Tapi bukan hanya untuk mampir, kita juga ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu, mengulik tentang seperti apa sih sosok dari Ibu Elviana ini sebenarnya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Siap. Nah mungkin Bu, sekarang kita sudah sangat penasaran, Perempuan Parlemen ini dari pemirsanya juga sudah sangat penasaran sekali. Sebenarnya dari awal Ibu memutuskan untuk masuk ke dunia politik, terjun ke dalam politik praktis dan juga duduk menjadi anggota DPR RI. Seperti apa sih motivasi yang melatar belakangi hal tersebut? Dan juga sebenarnya bagaimana sih prosesnya sehingga Ibu bisa menjadi seperti seorang Ibu Elviana yang sekarang ini Bu? Jadi saya mulai di parlemen tahun 2004 ya. 2004. Ya, mengenal politik itu tahun 2002. Ketika PDIP mengajak saya menjadi salah satu peserta diklat Guru Kader Nasional. Nah, ikut diklat selama 2 minggu, didiklatkan oleh Angkatan Laut waktu itu, zaman Bu Mega menjadi presiden, bisa mengenal cara berpolitik. Nah, lalu pas pemilu 2004, saya masih menjadi dosen PNS di Unjang. Saya diminta oleh PDI Perjuangan maju ke DPR RI, dikasih nomor urut 1. Nomor urut 1. Nomor 1. Paling kelihatan tuh ya Bu ya berarti. Oh, kalau waktu itu nomor urut 1 tuh katanya sama dengan dapat Lailatul Qadar. Wih, Lailatul Qadar luar biasa. Nomor jadi. Nomor jadi. Karena sulit sekali calon-calon yang bisa mencapai bilangan pembagi itu, BPP itu. Nah, tapi mungkin saya sebanyak ini anggota dewan yang menolak ketika ditawarkan menjadi anggota DPR. Kenapa Bu? Karena saya memang seperti saya pikir mayoritas rakyat Indonesia zaman itu, rakyat Jambi juga, kita kan nggak tahu apa fungsi DPR. Yang kita tahu DPR tanggal 17 Agustus dia sidang, pakai jas. Siapapun anggota DPR dari Jambi pun saya nggak kenal. Saking buntunya saya pengetahuan saya tentang DPR RI. Dan pas pada waktu yang bersamaan saya ditawarkan oleh Bupati Tebo, sedang sounding untuk ditempatkan menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Itu makin membuat saya penasaran ada apa di DPR. Nah, lalu Pak Irsal Yunus bilang ke saya, kalau di DPR itu kamu bisa ikut menentukan kebijakan Republik ini. Kalau di dosen kamu hanya bisa memberikan manfaat hanya kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada lingkungan kecil masyarakat, tetapi di DPR kamu akan ikut menentukan kebijakan Republik. Jadi terdorong oleh itu akhirnya saya ikutlah pemilu 2004 dengan sistem nomor urut. Jadi dari 7 kursi DPR RI, PDIP itu waktu itu mendapat posisi nomor 3. Nomor 3. Itulah startnya saya menjadi anggota DPR RI, langsung ditempatkan partai di Komisi 10. Oke, berarti Ibu sudah 4 kali ya Bu? 4 periode? 4 kali ikut pemilu. 4 kali ikut Ya. pemilu dan Tetapi periode pertama, saya di Komisi 10 itu hanya 2 tahun, lalu ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan kenapa tiba-tiba saya dipindah ke Komisi 4. Oke, ini menarik Bu. Jadi Ibu kan pasti dari awal perjalanannya sampai detik ini pindah-pindah ke banyak komisi ya Bu? Tidak Pindah hanya ke banyak komisi, pindah ke 2 lembaga. Wah, luar biasa. DPR, DPD gitu. Nah, saya ingin tanya Bu, sebenarnya kalau dari komisi-komisi yang telah Ibu lalui dan juga DPR dan juga DPD, ini kan pasti ada perbedaan-perbedaannya ya Bu. Menurut Ibu mana sih komisi yang paling menarik, yang paling menurut Ibu, wah ini sebenarnya saya suka sekali nih tentang hal ini, mengatur kebijakan tentang bidang ini tuh yang mana Bu?
Karena saya latar belakangnya dosen ya. Pertama dulu waktu ditempatkan di Komisi 10. Kita yang saya puas itu pertama kita ikut soal dana BOS. Dana BOS. Jadi di periode pertama 2004-2009 itu DPR masih bisa melihat atau membahas sampai satuan 3. Nah, jadi yang paling berkesan itu sewaktu itu misalnya Pak Indra Jati Sidi, Dirjen Dikdasmen mengajukan anggaran bla 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 bla. Ketika mau diketuk, saya lihat ada usulan beasiswa retriever sebanyak 325 miliar. Jadi kita bisa melihat sampai ke kecil-kecil gitu Mbak. Lalu saya tanya, saya belum setuju Pak Menteri pimpinan gitu. Saya mau minta penjelasan beasiswa retriever ini apa sih gitu. Nah, lalu Pak Indra Jati bilang, retriever ini nanti akan kita gunakan untuk memberi orang tua siswa yang putus sekolah. Jadi itu benih-benihnya BLT zaman Pak SBY periode pertama. Lalu saya bilang, yang sekolah aja nggak keurus sama negara. Waktu itu pungutan ke orang tua SD, SMP, SMA, apalagi SMK, itu sangat banyak. Lalu saya keluar, teman-teman jadi terpengaruh gitu. Ketika ribut-ribut saya keluar. Saya telepon Kadis Pendidikan Bungo, Bang saya bilang, kenapa SD itu masih dipungut SPP segala macam? Oh gini Dindo, saya dipanggil Dindo. Sebelum otonomi daerah, semua biaya untuk buku induk, kapur, penghapus, semua itu ditanggung oleh negara. Lalu ketika otonomi daerah, daerah tidak menganggarkan, pusat stop. Nah dalam kekosongan itu ya kebijakannya ya dipungutlah SPP begitu. Itu apa namanya Bang? Saya bilang, ya biaya operasional sekolah lah. Nah, lalu saya masuk ke ruangan, waktu itu menterinya Pak Bambang. Saya bilang lah gunakanlah uang itu untuk menutup beli kapur, beli pokoknya hal-hal yang membuat sekolah tidak lagi mengut ke orang tua. Itulah BOS. Asal muasalnya BOS, ya? dana BOS itu. Itu ruang Komisi 10 jadi saksi, itu BOS itu zaman kami periode pertama DPR di Komisi 10. Wah, itu pengetahuan yang baru juga ya, undang-undang guru dan dosen juga. Waktu itu kan hanya undang-undang tentang guru. Kami ada 6 orang dosen di situ, ketua PGRI yang dari Jawa Barat ya, DPD waktu itu dia nggak mau dosen ini masuk ke undang-undang guru dan dosen. Lalu saya bilang, Bapak aja nggak tahu betapa dosen itu hanya menang di nama. Gajinya kecil, kita berangkat ngajar kemana-mana, ya hanya menang di nama. Dan tanggung jawabnya juga besar ya? Ya, akhirnya masuklah dosen ke dalam undang-undang guru dan dosen. Jadi kepuasan-kepuasan menolong wali murid, menolong status guru dan dosen, itu hal-hal yang periode pertama yang di Komisi 10 ya, yang tak terlupakan. Setelah itu baru saya pindah ke Komisi 4. Tadi Mbak nanya, di komisi mana yang paling menarik dan berkesan? Saya sudah beberapa komisi ya. Asal bisa menolong masyarakat, itu menarik. Dan yang saya masukin tidak ada yang tidak bisa menolong masyarakat. Walaupun sekarang Komisi 11 yang orang bilang kita hanya membahas moneter, inflasi. Apa sih yang bisa dibawa untuk daerah di Komisi 11? Ternyata setelah kita masuk banyak yang bisa dibawa untuk daerah. Tetap banyak ya Bu, meskipun tergantung kitanya, tergantung. Pindah-pindah. Nah ini sangat menarik sekali tergantung kitanya. Nanti kita masih akan bahas lagi Bu tentang sosok Ibu Elviana dan juga bagaimana sih pengalamannya dan juga sepak terjangnya di Senayan ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Perempuan Parlemen. Perempuan yang dikenal pekerja keras yang lahir di Sawah Lunto tanggal 30 November 1966 ini mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Jambi. Sudah 4 kali dirinya terpilih menjadi wakil rakyat yang menjadi bukti bahwa dirinya layak berjuang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Parlemen, masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga Ibu Elviana. Nah pemirsa, tadi kita telah melihat berbincang-bincang sedikit bersama Ibu Elviana. Dapat dilihat bahwa ketika Ibu Elviana ini membicarakan masalah dosen, pendidikan, akademisi, ini matanya berbinar-binar, sangat excited, sangat semangat sekali ya Bu ya? Ya, karena apa? Ada produk gitu. Ada produk. Ketika orang bilang DPR kalau bahasa Jambinya tidak ketik guno, DPR tidak bisa memberi peran.
kita bisa bicara, dan ini merupakan modal yang kita sampaikan ketika bertemu masyarakat. Oke. Dan kalau misalkan tadi Ibu telah menceritakan bahwa sebelum menjadi anggota DPR, Ibu adalah seorang akademisi. Seorang akademisi. Nah, saya ingin tahu Bu, sebenarnya ketika Ibu terjun nih menjadi anggota DPR, ada nggak sih Bu persamaan antara pekerjaan yang Ibu lakoni dulu dan juga pekerjaan Ibu sekarang, atau mungkin ada juga nih hal yang saling mendukung antara dua pekerjaan itu? Jadi modal menjadi anggota DPR pertama itu memang harus smart, harus pintar. Karena lawan kita rapat itu para dirjen, para direktur yang jenjang karirnya itu adalah jenjang prestasi, yang sangat paham dengan problemnya. Nah, dan yang dibicarakan di ruangan rapat itulah situasional. Ketika ada misalnya anggota bertanya soal ini, itu dengan cepat kalau kita cerdas gitu ya, kita akan bisa mengikuti iramanya. Dan intinya latar belakang dosen itu bagi saya adalah menunjang, karena itu pengetahuan saya luas sebelum menjadi anggota DPR, dan kita terbiasa menghadapi orang banyak, menghadapi mahasiswa terbiasa, jadi berhadapan dengan kementerian itu juga sudah tidak ada kaku, tidak ada gugup. Jadi saling mendukung satu sama lain. Oh iya, latar belakang dosen itu cukup membuat kita eksis di forum-forum rapat di Senayan. Sekarang saya ingin tahu juga nih Bu, kalau misalkan Ibu sudah terjun di dunia politik selama kurang lebih berarti dari tahun 2004 sudah sekitar 15 tahun ya Bu, kalau sampai 2019 Sebenarnya bagaimana sih Bu peran dari keluarga Ibu sendiri, lingkungan Ibu sendiri, sementara Ibu kan adalah wanita perempuan yang katanya masuk ke dunia politik itu kejam dan juga keji. Itu pandangan dari keluarga Ibu seperti apa? Dulu ketika dilantik 1 Oktober, Abang tetap di Jambi, Abang mengelola yayasan kampus kakaknya, dan saya berangkat ke sini. Sekali-sekali saya pulang. Abang ini adalah suami Ibu? Abang orang Jambi. Lalu ketika baru 10 hari pertama, saya langsung pulang. Setelah pemilihan ketua DPR, Pak Agung Laksono waktu itu, pemilihannya nggak seperti sekarang. Sekarang kan dicokok grup per grup, panggil ketum, selesai. Dulu setiap kita itu harus dikuasai oleh yang mau dipilih. Nah, jadi kita di karantina di Hotel Mulia. Jadi 10 hari itu saya berkesimpulan, Abang, anak-anak saya harus ke Jakarta. Kalau memang saya ingin jadi anggota dewan yang total. Pulang, saya ceritakan ke Abang. Abang di Jambi itu mengelola kampus yang perempuan cantiknya banyak. Dan muda-muda ya Bu? Saya berada di parlemen yang cowoknya juga ganteng-ganteng. Saya masih muda loh, umur 30-an loh masuk parlemen. 30 tahun ya? Enggak, 37. Tapi masih muda. Masih muda. Bagi Ibu seorang suami itu sampai perjalanan Ibu seperti sekarang itu seperti apa sih? Untuk Mbak ketahui, nggak ada laki-laki itu yang mau di bawah istrinya. Betul. Nah, jadi problem pertama, Abang kaget ketika gaji DPR itu besar sekali. Apa katanya Bu waktu itu? Minder. Langsung minder? Minder. Saya lihat gitu ya, mulai kasar, maaf ya, ngomongnya tinggi. Lalu, apa lah ini ya? Lalu saya sering membaca. Ibu saya dulu itu penasihat perkawinan. Nah, jadi saya sering mendengar bagaimana cara ke suami gini-gini. Duduk, Bang, saya bilang. Sampai mati, nggak akan pernah saya jadi raja di rumah ini. Apapun cerita raja itu Abang. Nah, jadi menanamkan bahwa saya tetaplah istri, saya di rumah langsung pakai daster. Pas makan minimal naruh air minum itu harus saya. Jadi memposisikan bahwa saya tetaplah istrinya yang dulu, DPR-nya di sana. Pelan-pelan akhirnya Abang rumah tangga kami nyaris tidak ada konflik, tidak ada cemburu, dan enjoy. Jadi saya memang memposisikan saya ingin total. Saya ingin total di Senayan, dan itu sebagai pengertian ke anak, dan alhamdulillah apapun ceritanya sebenarnya urusan rumah tangga tergantung ke istri. Ketika bagi seorang nggak ada laki-laki yang mau diremehkan, terutama soal uang. Betul sekali. Apa sih Bu peran keluarga untuk Ibu Elviana nih? Singkat saja Bu. Ya, seperti saya bilang, Abang menolong saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Saya nggak akan jadi kalau Abang nggak ada. Baik, nah itu dia pemirsa tadi perbincangan kita lebih lanjut bersama Ibu Elviana. Setelah ini kita masih akan berbincang-bincang lagi dan bermain games bersama Ibu Elviana. Tetap bersama kami dalam Perempuan Parlemen. Masih bersama saya Ayu
Rahmawati dan juga Ibu Elviana dalam Perempuan Parlemen, dan kita sudah sampai di segmen akhir nih pemirsa, tapi masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada sosok Ibu Elviana ini, tapi mungkin yang paling membuat kita penasaran dan ingin tahu dari ahlinya langsung nih, bagaimana seorang Ibu Elviana ini dapat terus ikut pemilu, terus terpilih selama 14 tahun ini, berarti sudah ada berapa kali pemilu itu, Bu? 4 kali. 4 kali pemilu dan selalu saja bisa berhasil dan sukses. Seperti apa sih, Bu, tips dan triknya supaya mungkin nih ada politisi-politisi muda yang baru mau terjun, atau mungkin perempuan parlemen dari penontonnya juga ada yang ingin terjun ke politik, seperti apa? Gimana ya? Yang jelas, Mbak, orang akan memilih kita kalau dia punya harapan terhadap kita. Harapan. Jadi selama di DPR, mulai dari Komisi 10, saya kan bukan asli Jambi. Jadi hantaman terhadap jangan pilih Elviana itu luar biasa. Yang Jambi itu hanya suami saya merantau ke Jambi. Karena bukan gitu. putri daerah. Bukan putri daerah dianggap, walaupun kakek saya orang Jambi, ketemu orang Jambi. Saya bekerja itu bukan untuk dipilih. Nah, jadi nggak pernah terpikir oleh saya begini nanti saya dipilih ya, bukan begitu. Saya selalu berpikir, jangan sampai saya nyesal kalau saya nggak terpilih lagi. Jangan sampai saya nanti menangis, apa yang saya buat selama di DPR. Gitu. Jadi saya nggak pernah terpikir saya akan terpilih berkali-kali. Itu kunci pertama, kita ikhlas. Dan DPR itu, Mbak Ayu, ini surganya karir. Surganya karir. Seperti apa, Bu, maksudnya? Pertama, nggak ada yang tak bisa dibuat oleh anggota DPR untuk dapilnya. Tergantung komisinya. Komisi pendidikan kita sudah buktikan, kita banyak membuat ruang kelas baru. Ketika terjadi kebakaran misalnya sebuah sekolah, dalam waktu sebentar kita telepon dirjennya langsung dibangun. Kita bisa ikut mewarnai kebijakan Republik. Jadi kalau mau surganya karir itu ya di sini. Kepuasan yang luar biasa karena kita benar orang yang berkuasa. Nah, gitu. Terus yang kedua, kalau bagi saya adalah saya tidak pernah merasa saya pejabat. Jadi merasa sebagai apa, Bu? Orang yang dibutuhkan oleh orang Jambi. Orang yang Dibutuhkan oleh orang Jambi. Dapilnya. Iya, jadi nomor HP saya, Mbak, itu nomor HP saya sebar. Ada pena, saya tulis di pena. Ada tas, saya tulis di tas. Setiap kunjungan pasti saya bawa kartu nama. Jadi silakan hubungi saya tentang apa saja. Ini saya ada untuk mereka, kira begitu. Sehingga setiap tiba masa pemilu, lalu orang lain datang misalnya ngasih uang, mereka bilang, sudahlah, Bu Elviana kan sudah duluan ke sini sebelum yang lain datang gitu. Nah, sehingga periode pertama saya pindah ke DPD itu saya peraih surat terbanyak dari 54 calon DPD RI tahun 2009. Peraih surat terbanyak. Ya, jadi kuncinya memang tidak pernah berhenti. Tidak ada membedakan kabupaten ini basis kita. Saya malah tidak tahu saya menang itu di kabupaten mana. Saya tidak tahu desa mana saya unggul. Sehingga kemarin ada yang marah ke saya, Ibu sadar nggak kemarin Ibu yang menang di sini? Saya nggak sadar, Pak. Saya bilang, saya minta. Ibu tidak mencari tahu juga waktu itu? Nggak sempat. Nggak sempat mencari tahu? Sempat kasih tahu. Saya baru tahu saya dapat skor-skor berapa itu pemilu keempat ini. Oke. Nah, karena banyak pertanyaan, Ibu nggak tahu ya kalau kemarin Ibu menang di sini? Oh, kalau gitu saya harus catat ini. Saya menangnya kemarin di mana? Gitu. Kemudian hal penting yang saya lihat ya, bagaimana supaya kita bisa eksis. Kita memang harus siap untuk dihubungi oleh orang Jambi kapan saja. Kapan saja. Dan suami saya mulai paham itu. Jam berapapun telepon saya berdering. Kalau dulu sempat ini juga ya cemburu gitu kan. Karena saya kan termasuk juga. Cantik juga gitu kan. Pasti sampai sekarang juga masih cantik loh, Bu. Jadi cemburu-cemburu itu pasti ada. Tetapi abang mulai paham bahwa saya ini HP saya bisa dihubungi kapan saja oleh masyarakat Jambi. Dan kepuasan, sekali lagi ya, kepuasan yang paling dirasakan dari anggota DPR itu adalah ketika satu persatu persoalan daerah itu bisa kita bantu selesaikan dengan kekuasaan di Senayan. Karena Ibu sangat concernnya dengan dengan daerah pemilihan. Kalau misalkan kita melihat perjalanan karir Ibu dari tahun 2004 sampai sekarang, pasti kan ada perubahan sistem dan lain sebagainya. Apakah ada kegundahan, masukan, atau apa yang Ibu rasakan? Sebentar, saya pernah ke DPD ya, Mbak. Oke. Bagaimana orang bilang DPD itu nggak ada kerjaan, DPD itu nggak ada power. Itu sudah saya buktikan waktu periode kedua saya di DPD. Bedanya kalau DPR ini kan lembaganya yang kuat, Mbak.
Kalau DPD itu orangnya harus kuat. Orangnya harus benar-benar mau kerja untuk daerahnya. Harus mau ke situ. Iya, jadi waktu itu berapa banyak masjid, karena saya sempat jadi ketua komite 3 di sana, bantuan masjid, bantuan musola, karena saya di bidang pendidikan agama. Rasanya tidak begitu jauh lah bedanya kesempatan untuk menolong daerah Oke. dengan jabatan di DPD. Nah, lalu Mbak bilang, apa gundahnya selama di DPR? Jambi ya, saya khusus Jambi karena itu daerah saya sedih. Para kepala daerah ini tidak nyadar bahwa DPR itu bisa berbuat apa saja untuk daerahnya. Mereka tidak menyadari itu. Nggak nyadar. Saya menyaksikan di Pasar Morobungo itu, seorang ibu-ibu rentenir keliling ke jualan sayur, mungut, minjam 1 juta, diterima hanya 680.000, angsuran sehari 40.000. Nah, lalu lewat Facebook saya umumkan, ada nih program bagus kami susun bersama Menteri Keuangan. Waktu itu masih zaman Pak Bambang, Menkeu-nya belum Bu Sri Mulyani. Akhirnya memang semua ribuan ibu-ibu minjam. Itu kemarin menjadi penolong saya tanpa saya sadari. Yang memuluskan saya terpilih lagi periode keempat. Ya, memang awalnya memang harus dari keikhlasan ya Bu ya untuk Iya, membantu. tanpa saya sadari. Ya, pada akhirnya nanti berbaik lagi kebaikannya. Iya. kepada kita. Jadi nggak cukup waktu sebenarnya Mbak. Ya. Saya kekurangan waktu untuk menolong Jambi itu. Kalau boleh waktu itu tidak 24 jam. Kalau boleh satu periode itu bukan 5 tahun. Luar biasa sekali loh Ibu ini memang bekerja sangat untuk rakyat. Nah, Dan sangat menikmati. dan sangat menikmati, terlihat sekali sangat menggebu-gebu dan Sangat bersemangat sekali untuk membicarakan ini. Nah Bu, sekarang kita mau bermain game sedikit nih bersama Ibu Elviana, boleh ya Bu ya? Tapi saya juga mau lihat cantikannya dulu sih Bu. Gamesnya ada di handphone saya, sebentar. Jadi aturannya adalah Ibu akan saya beri 2 pilihan, dan dari 2 pilihan ini Ibu tidak boleh berpikir, jadi harus Spontan. menjawab spontan, impromptu. Oke Bu, siap Bu? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pilihan pertama, ngurus rakyat atau ngurus mahasiswa? Rakyat dong. Oke. Dan mahasiswa itu juga rakyat. Betul sekali. Jawabannya aman, jadi mengurus semuanya Iya, sebenarnya. semuanya. Belanja di pasar tradisional atau di supermarket? Setiap ke Jambi, saya pasti mampir ke Angso Duo. Oke. Dengan gembira, pertama kesempatan bertemu melihat langsung bagaimana mereka. Yang paling saya tidak pernah ketinggalan di Jambi itu saya beli pertama ikan asin. Ikan asin. Ikan asin karena kerupuk mentah, Oke, kerupuk mentah. karena itu merupakan produk mereka. Dan cabai hijaunya asli di sana, nggak besar-besar seperti di Jakarta. Dan segar pastinya Segar. ya, Bu? Jadi ada satu toko itu dia udah tahu, kalau saya datang saya pasti minta dus. Wih, Toko teri sebelah kanan Jalan Angso Duo. kapan-kapan boleh nanti Ikut ke sana. Saya diajak ke sana ya Bu ya. Oke, lanjut. Gunung Kerinci atau Sungai Batanghari? Gunung Kerinci, Sungai Batanghari. Kenapa Bu? Sungai Batanghari sampai saat ini ada puluhan, apa mungkin lebih dari puluhan desa yang berada di seberangnya masih menggunakan perahu, Sangat tradisional sekali caranya. sehingga mereka sekaya apapun nggak akan pernah mimpi untuk merasakan punya mobil. Kemarin rapat dengan Menteri Perhubungan, itu saya usulkan Bapak harus menciptakan program pengadaan kapal penyeberangan yang sekaligus bisa menyeberangkan mobil. Karena Sungai Batanghari itu benar-benar membuat mobilitas masyarakat Jambi tidak mobile. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya Bu, baca buku atau main media sosial? Medsos, Medsos ya Medsos. Bu? Medsos favoritnya apa nih Bu? Facebook, Facebook karena ya, masih itu main merupakan alat menghubungkan saya dengan rakyat Jambi. Facebook. Oke. Kalau baca buku, saya hanya mentok di situ. Kalau di medsos, kadang-kadang di medsos kan juga ada ilmu-ilmu baru. Betul sekali. Tapi saya yakin kalau Ibu dosen nih pasti baca bukunya sudah bertumpuk-tumpuk ya Bu ya. Oke, menabung di bank atau menabung di celengan? Di bank Di bank, ya. dong. Walaupun Ustadz Somad bilang riba, mumpung kita sedikit banyak rezeki dikasih Tuhan, dengan menabung di bank kita menolong bank memberi modal untuk kur. Betul sekali. Nah, ini semua hal yang dilakukan oleh Ibu Elviana. Endingnya Saya lihat, rakyat Jambi. iya, endingnya selalu untuk rakyat Jambi. Jambi dan endingnya untuk kesejahteraannya mereka juga dan Iya, semuanya yang iya. luar biasa sekali. Karena sekali lagi Mbak, kami ini nggak bisa seperti ini kalau tidak dipilih oleh orang Jambi. Jadi saya lihat semakin anggota dewan itu berbuat total, dia akan terpilih dengan mudah. Luar biasa sekali, Bu.
Sangat inspiratif sekali pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Elviana hari ini. Ibu, saya berterima kasih banyak Ibu. Makasih Saya banyak, sudah Mbak. diluangkan Saya juga bangga. waktunya. Saya nonton aja kan, oh dia ikut perempuan parlemen ya gitu. Sangat inspiratif sekali Ibu, semua perbincangannya hari ini dari mulai karirnya, keluarganya, dan juga motivasi Ibu sangat menyentuh sekali bagi saya pribadi. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Dan ternyata perempuan, kata-kata perempuan itu tak menjadi penghambat seorang untuk berbuat di parlemen. Wah, luar biasa. Saya jadi pengen jadi seperti Ibu juga nih Maju nanti. Mbak, kalau ingin Doakan, menolong Bu. orang banyak, jalurnya itu ya DPR RI, DPD RI, parlemen. Siap Bu, siap, mohon doanya. Nah, mungkin untuk penutup Bu, kita akan menyebutkan hashtag dari perempuan parlemen. Maju Oke. terus perempuan Indonesia bersama-sama ya Bu ya. Kita Oke. sebutkan bersama-sama, 1, 2, 3. Maju terus perempuan Indonesia.